Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah mau menyaksikan tayangan ini kembali. Mudah-mudahan antum semakin senang, semakin bahagia. Dan mudah-mudahan pada episode kali ini Allah beri kita ilmu yang manfaat dunia hingga akhirah. Kita berada di kajian kitab Al-Hikam dan kali ini kita masuk episode yang keempat. Episode kali ini masih pada hikmah yang pertama, yaitu kalimat hikmah beliau Syekh Ibn Athaillah rahimahullah, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Salah satu tanda bergantungnya, bersandarnya seorang pada amal-amal solehnya, yaitu berkurangnya rasa harap kepada Allah, rasa harap akan karunia Allah, rasa harap akan rahmat Allah saat tergelincir dalam dosa atau kesalahan atau maksiat. Ikhwani rahimakumullah, hikmah ini mengajarkan agar orang banyak beramal seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jangan salah paham, jangan ketika membaca hikmah ini kemudian seakan-akan oh berarti amal itu nggak penting, ya nggak usah banyak amal, nggak boleh kita bergantung sama amal. Salah, justru kita harus banyak amal soleh. Udah, memang amal itu kendaraan kok. Jadi amal itu kendaraan untuk menuju ridhonya Allah Ta'ala. Amal itu kendaraan untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Amal itu kendaraan untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tentunya kita harus punya kendaraan dan kita harus menunggangi kendaraan tadi, naikin kendaraan tersebut. Itu sebuah keharusan. Hanya saja jangan mengandalkan kendaraannya. Contoh, ya misalnya saya mau pergi ke Jogja, ya kemudian saya udah siapkan mobil lengkap dengan bahan bakarnya, ya lengkap dengan mobil yang terbaik, mobil yang bagus, ya mobil dengan keamanan yang lengkap. Udah, saya naik mobil, saya yakin nih mobil bisa mengantarkan saya sampai Jogja. Salah yang seperti itu. Kita cuma bisa mengatakan mobil adalah sarana untuk mengantarkan kita sampai ke Jogja. Tapi yang bisa menyampaikan ke Jogja bukan mobil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa jadi mobil bannya pecah di tengah jalan, ya bisa jadi mobil mesinnya terkendal di tengah jalan, atau bisa jadi mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Walaupun sudah disiapkan dengan sebaik mungkin, tapi yang bisa menyampaikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan pernah sekali-kali mengandalkan amal soleh. Beramallah sebanyak mungkin dan sebaik mungkin, tapi jangan diandalkan. Nah, karena itu dilanjutkan pada bagian kedua dari kata hikmah yang pertama ini, ditutup di akhirnya. Ciri atau tanda orang yang mengandalkan amal soleh, ya kita bisa ukur diri kita ini. Kita mengandalkan amal soleh atau Allahnya? Kita mengandalkan amal soleh atau rahmat Allah? Kita mengandalkan amal soleh atau fadlullah, kemurahan Allah Ta'ala? Kalau kita mau cek diri kita di sini, ya kuncinya di sini. Orang yang mengandalkan amal soleh, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ketika dia terjerumus pada dosa, dia berkurang rasa harapnya kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan kalau dia berbuat dosa, amalnya yang banyak ini gak ada manfaatnya. Kalau dia berbuat dosa, maka Allah akan menjauhi dia, ya sehingga dia merasa nggak layak mendekati Allah Ta'ala. Saya jelek kok, saya nggak pantas dekat sama Allah. Saya banyak dosa, saya nggak pantas ya hadir majelis. Saya banyak dosa, saya nggak pantas saya baca Al-Quran. Ini salah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala. Justru ketika orang yang berharap sama Allah Ta'ala, berharap karunia Allah, dia tahu Allah senang dia beramal soleh, dia akan banyak amal solehnya. Karena itu bisa buat Allah senang. Ya dia kejar Allahnya dengan amal solehnya. Nah saat dia terjerumus dosa, dia nggak bingung. Kenapa? Karena dia punya Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun. Jadi ketika dia berbuat dosa, dia juga kejar Allahnya, dia datangi Allahnya. Dia nggak pesimis, dia semangat untuk menggapai rahmat Allah.
semangat untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk Allah mengampuni dirinya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu jangan sekali-kali kita pesimis, ya, putus asa, menjadi rendah diri. Rendah diri artinya apa? Rendah diri merasa nggak pantas, nggak layak untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Salah itu. Kita saat nggak punya amal atau amal kita sedikit, ya, semangatlah untuk amal soleh. Saat kita amal soleh banyak, terjerumus dosa, semangatlah untuk minta ampunan. Kembalikan semuanya pada Allah. Lihatlah Allah. Jangan melihat diri kita. Jangan melihat banyaknya amal. Jangan melihat terjerumusnya dalam dosa. Tapi lihat Allah punya ampunan. Allah Maha Pemurah. Ya, Allah bisa merubah semua dosa kita menjadi pahala. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ulaika, merekalah orang-orang yubadillah, yang Allah rubah sayiatihim hasanat, keburukan-keburukannya menjadi pahala-pahala kebajikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena itu renungkan kembali, kita ini selama ini bergantung sama apa? Bergantung sama amal atau bergantung kepada Allah? Kalau kita bergantung pada Allah, maka saat terjumus dalam dosa, maka kita kejar Allahnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bersandar pada amal soleh, berarti kita ini mengandalkan diri kita, ya, mengandalkan aku, saya yang kita andalkan, bukan Allahnya. Tapi kalau kita bergantung pada Allah Ta'ala, kita akan amal soleh dan kita tidak takut saat berbuat dosa. Maksudnya nggak takut bagaimana? Saat lupa, lalai, terjerumus dalam dosa, kita akan langsung bangkit, ya, tidak lemah. Kita akan terus kejar ampunan Allah Ta'ala. Tapi orang yang mengandalkan amal soleh, saat terjerumus dalam dosa, dia jadi lemes. Wah, saya nggak mau hadir majelis lagi lah. Ngapain juga saya hadir majelis? Ngapain juga saya sholat? Nyatanya saya dosa lagi. Saya dosa lagi. Memang saya nggak bakat jadi orang baik. Saya nggak bakat masuk surganya Allah Ta'ala. Memang saya jatahnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang mengandalkan amal soleh. Tapi orang yang mengandalkan Allah Ta'ala, saat dia terjerumus dalam dosa, dia ingat langsung Allah pengampun. Segera dia minta ampun sama Allah Ta'ala. Semangat dia menambah amal solehnya. Bahkan dia semangat ngajar setan yang udah nyerumuskan dia dalam dosa. Setan, kamu buat saya hari ini terjerumus dalam dosa ya. Saya akan lebih banyak ini baca Al-Qurannya. Saya akan lebih banyak sodakohnya. Dia semangat mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang kedua ini, walaupun mirip dengan episode yang sebelumnya, semakin memperjelas, ya, agar kita tidak bergantung pada amal soleh, tapi kita bergantung pada kemurahan Allah, bergantung kepada kasih sayang Allah, bergantung pada rahmat Allah, kemudian kita kejar Allahnya, sehingga kita tidak jadi orang yang sombong dengan amal soleh dan tidak pesimis saat terjerumus dalam dosa. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.